mereka memang tidak lolos karena seketat itu, bro. Jadi mereka tidak ujuk-ujuk, oh tidak menikah, nggak boleh gitu. Ya memang pada saat tahap pendidikan itu memang disarankan untuk ya tidak menikah, tidak menjalin hubungan apapun, gitu. Nah, ada nggak banyak nggak kasusnya orang yang akhirnya itu gagal gitu di tengah-tengah? Banyak, ada, gitu. Ya karena itu berkaitan dengan panggilan. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan, oh nggak normal lu nggak menikah katanya, cowok itu harusnya menikah katanya, cowok itu pasti tertarik sama cewek, cewek itu tertarik sama cowok, nggak normal gitu. Padahal di dalam iman kita orang Kristen itu banyak ya tokoh-tokoh Alkitab itu yang tidak menikah. Dan juga Yesus katakan bahwa ada orang yang tidak menikah karena demi kerajaan surga. Rasul Paulus juga mengatakan tadi orang yang tidak beristri mengusatkan diri kepada Tuhan. Gitu. Jadi seperti itu, Bro Fajar Mart. Tidak menjadi pastor, tidak menikah itu hukumnya gimana ya? Kenapa? Tadi saya jelaskan tadi sama Pak Yosef. Ya, kalau bukan pastor tapi menikah itu hukumnya gimana? Gimana? Sorry. Ini kalau nikah, lalu dia ini nih pastor itu kalau menikah itu berarti boleh apa enggak? Tergantung ritus gereja. Ritus itu aliran sama seperti Anda. Ada aliran mazhab apa? Makanya Islam itu mengenal mazhab itu dari Kristen. Gitu ya. Iya, gereja juga dari ritus Latin dan ritus Timur. Kalau gereja Timur itu ritus Timur itu, kalau gereja Katolik ya ritus Timur itu kalau pada saat sebelum dikukuhkan menjadi imam dia sudah terlanjur menikah ya nggak jadi masalah. Tetapi pada saat sebelum dia ditahbiskan dia belum menikah, sampai dengan pada saat dia ditahbiskan dia belum menikah ya maka nggak boleh menikah gitu. Jadi setelah ditahbiskan atau setelah dikukuhkan atau setelah ibaratnya apa ya bahasa gampangnya itu dilantik lah ya biar kamu ngerti, dilantik jadi romo, itu menurut ritus Timur itu nggak boleh. Nah kalau ritus Latin gereja Katolik itu orang Kristen itu banyak ritusnya ya, ada Latin, ada Alexandria, ada Syriak, ada Kaldea, terus apalagi ya banyak ya ritus-ritusnya gitu. Jadi tergantung ritus aliran. Dua-duanya nggak jadi masalah karena gereja bernapas dengan dua paru-paru, yaitu kanan dan kiri, barat dan timur. Itu sih, bro. Oh iya. Sama satu lagi tanya boleh? Ya, aku sedikit nambahin ya, Bang Fajar ya. Jadi dalam iman Kristen itu dikatakan bukan suatu hal dosa atau kesalahan dia menikah atau tidak menikah. Ya, kembali lagi ke Kristenan itu adalah relationship, hubungan ya antara Tuhan kita dengan manusia, dengan umatnya. Berbeda dengan Anda, sedikit saya ini kita kan lintas agama nih, kan ente kan Islam, bertanya. Nah, di dalam Bukhari 4681 dikatakan umat baik jika istri banyak. Ya, bagaimana kamu menanggapi kamu seorang muslim jika istrimu tidak banyak, kamu tidak baik di hadapan Muhammad ataupun Allahmu. Bukhari 4681. Bisa kamu jelaskan kepada saya baiknya atau tidaknya umat dari banyaknya istri? Silakan Pak. Kamu kok ngopi sih? Ibu Dina ngorok Ibu Dina kayaknya. Silakan Fajar. Ya, tanya satu lagi bisa? Ya, kamu bisa bertanya. Iya, coba jawab saya dulu. Gimana Mas? Tadi kan, Iya. makanya jangan ngopi Pak. Nih, tadi kamu nanya mengenai iman Kristen, bagaimana dengan pernikahan, apakah pastor segala macam bla 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 bla. Kami sudah menjawab, kami menikah nggak menikah itu bukan satu ukuran dosa apa tidak. Kami memberikan tadi ayat kepada kamu, ada yang menikah karena dia begini, ada yang tidak menikah karena begitu. Ada ayatnya. Nah sekarang aku balikan kepada Anda kan muslim nih. Bagaimana tanggapanmu tentang Bukhari 4681? Di situ mengatakan umat itu baik atau tidak itu tergantung istrinya. Jika istrinya banyak, itu umat baik. Bisa kamu kasih alasan kenapa Muhammad mengatakan
Kebaikan umat itu dihitung dari banyaknya istri. Silakan Pak Fajar. Riwayatnya Bukhari, hadis Bukhari, Sahih Bukhari 4681. Ya. terus terang aku belum tahu hadis itu, belum pernah baca hadis itu. Oh, ini hadisnya Sahih Pak Bukhari. Iya. Ya deh, kalau kamu nggak tahu. Kalau di dalam hadis itu kalau pertanyaan itu suatu bentuk sunnah. Jadi hadis itu tidak wajib, bersifatnya sunnah. Hadis yang berkaitan dengan Al-Quran itu sifatnya wajib. Nggak pernah kau baca? Penjelasan dari Al-Quran, hadis kalau penjelasan dari Al-Quran itu sifatnya wajib. Tapi kalau bukan dari penjelasan Al-Quran itu sifatnya sunnah. Ya, aku paham sejak itu Bapak Fajar Mat. Ya. Jadi kalau ente mengatakan itu sunnah, ini wajib, ini sunnah wajib, sekarang kamu sholat Isya berapa rakaat? 4 atau berapa rakaat? Sholat Isya? Ya 4. 4. Itu wajib atau sunnah? 4 rakaat. Bisa kamu tambahin 5? Tidak bisa, fikihnya tidak sah nanti. Nah, itu karena wajib. Wajib 4. Bukan sunnah itu 4 rakaat itu. Jadi kamu jangan berpinjam. Sholat. Ya. Gimana? Pak Fajar, ya kamu jangan berinjak dalam 2 kaki, satu boleh diambil, satu enggak, satu bilang sunnah, satu bilang enggak, satu. Jadi kita diskusi begini, jadi akhirnya apa sih poinmu dalam beragama Islam? Aku pengen tahu dulu, karena saya mantan dari sana. Saya pengen tahu kamu itu sejauh mana pemahamanmu. Kamu katakan hadis itu suatu yang tidak, kamu kan sunnah, Al-Quran itu wajib, ya kan? Ternyata dalam sunnah-sunnahmu itu ada kewajiban di dalamnya. Contoh, Enggak gitu, sunat. Enggak ada. Oke. Sunat itu wajib apa tidak? Sunat pakai T, sunat. Sunat itu wajib apa tidak? Oke, di mana dalilnya di mana dalilnya Al-Qur'an itu diwajibkan sunat? Saya lupa ayatnya. Coba Bapak Fajar dengan lupa saya. dengan hormat 1000%, ya, 10.000%, 1.000.000% dengan hormat. Tolong carikan kepada saya di mana dalilnya, wahai muslim, kamu wajib sunat. Di Al-Quran, saya hormat kepada Anda. Ya, Pak carikan sebentar ya. Silakan Bapak. Oh ya. Saya tunggu 200 tahun Pak, dari sekarang nggak apa-apa. 200 tahun. Jadi kelamaan ngopi. Kalau nggak tahu bilang aja nggak tahu. Kalau nggak ada bilang aja nggak ada. Jangan kau tambah-tambah. Ya, buat teman-teman live chat yang muslim, tolong bantu Pak Fajar. Jika kalian menemukan perintah sunat di Al-Quran, tolong diketik. Bantu saudara Anda, saudara kita, Bapak Fajar. Bercepat ya. Yang muslim yang di live chat, tolong bantu, biar cepat nih. Karena masih banyak kambing-kambing harus kami arahin menjadi domba. Kami cukur jenggotnya, jangan dari Malina tadi ngok ya, ngok. Itu rumah gue. Bapak. Lama kali kau kalau kelamaan nanti kuturunkan kau ya. Turun sendiri. Sempat fall sleep kan? Mama. Tadi sempat fall sleep kan? Iya, ngorok Iya, matanya. Alhamdulillah bisa ngorok. Iya, sehat mah. Mantap, lanjut. Masih ada ke kambing mau naik? Nggak tahu ini masih ini dulu berjuang dia. Jeda dia tuh. Ya. Kalau memang tidak ada, asa kita lanjutkan ya. Aduh, Mungkin saya akan naikin satu. udah lah, Pak, ambil apel dulu lah. Biar terus nggak ngantuk makan apel. Oh, aku juga ada apel, Mak. Baru beli apel. Ya, ke Malang tanpa apel bukan Malang, bro. Wale. Nah, Apel merah. Udah nggak ada. Itu dapatmu sampai 500 tahun pun kau nggak bakal dapatmu itu. Gimana aja. Ada? Ada? Dapatmu?
Ya, An-Nahl 123. Itu berbunyi kalau Nabi Ibrahim itu melakukan sunatan itu boleh dilakukan oleh umat Islam. Perintahnya yang diminta. Iya, An-Nahl 123 itu dikatakan ikutilah agama Ibrahim, benar? iya. Oke, aku tanya, di mana perintah sunat, Pak? Mengikuti adat dari Abraham atau Nabi Ibrahim itu merupakan satu Abraham, kewajiban. oke. Sekarang saya tanya, Abraham itu disunatkan pada usia berapa hari, CP? Wah, kalau itu kurang tahu saya. Enggak. Nah, Bodoh-bodoh ya. ya kan. Dia jadi nabi umur 40 disunat umur Keturunan Abraham itu disunatkan pada usia berapa hari, Pak? Kurang tahu Pak saya Pak. 8 hari. Ya kurang Pak. Menurut Taurat itu 8 hari. Saya. Lalu kenapa kamu disunat waktu SMP? Ya karena kan wajiban. Wajib laki-laki. Aku tanya Pak Fajar, perintah Ya. itu di Al-Quran letter-let. Kamu katakan milah Ibrahim. Milah Ibrahim itu tadi bukan pertanyaan saja milah-milah, bukan. Wahai muslim, diwajibkan kamu untuk sunat. Karena itu taharah. Artinya penyucian diri. Itu wajib bagi kalian. Tapi perintah wajibnya tidak ada di Al-Quran. Itu saya pertanyakan. Kalian kan pergi ke hadis. Untuk hal itu. Fitrah. Dan kalau Benar. mengikuti milah Ibrahim, perjanjian kepada Abraham, itu dia disunatkan menurut Taurat pada usia 8 hari. Kenapa kalian tidak disunat pada 8 hari? Iya, Kenapa mereka waktu perginya. SMP, waktu SD, waktu TK? Iya, kalau kalian berbahasa fitrah, cukur bulu ketek, cukur bulu kumis, cukur bulu kemaluan, potong Gunting kuku, itunya kali. semuanya ada Gunting aturan. kuku. Iya, kalian perginya ke hadis. Iya, Apa maksudnya sunat? saya kayak Apakah sunat itu sunat Alhamdulillah nggak atau bisa wajib? menjawab. Ya udah ganti aja lah. jalan Turunin aja. Dari tadi. Nggak sampai ilmunya. Kamu bingung. Ada Nggak bisa KL, jawab. KL naikkan King Fun. Naikkan King Fun. Bentar, Mak. Siapa namanya? King Fun. Raja Kipas. Fah. Raja Kipas King Fun. King Fan. Apa sih King Fan? Mana kok King Fan? Ya sudah di-live-kan di YouTube tuh sama Babuku gitu ya. Iya, aku bentar lagi udahan loh, Mak. Ini, Mak. Udah mau jam 12. Itulah tahu. Makmu tak ada Mana kan? isi? Maknya ndak Masih ada pas Joski. kadang. Kok jadi kau Joski? Bentar dulu si King Pan ini dulu ya. King Pan. Tahu nih Raja Kipas. Nama ampun si King Pan. Apa? Bentar dulu. Mak sudah bangun makan apel malah mau ditutup pula Elia nih. Kelakuan. Ya Mas, soalnya aku besok tes. Mama pun joinnya Apa kalau suruh kau tidur malam-malam? Udah ketahuan ya baru kau mau tidur. Ditinggal emaknya malah begadang ya. bentar ya. Ya nih teman-teman Murtadin yang di Malang, terima kasih ya udah kirim saya apel. Kontak kan si King Pan ini kan nggak lari-lari dia loh. Udahlah ganti kucing Oyen tuh ya udah bising. King Fan besok-besok ya kau nek. Bentar dulu. Terus apa si King Pan ini penutup ya? Alah si Abai Sidik ini banyak kali gayamu kemarin aku. Burat. Bentar dulu. King Pan yang baik hati ini. Yang manja.
imut ini. Nah, masuk kamar. Halo, Iya, halo. cepat. Apa mau kau tanya? Jadi begini kak, mulai aku jadi Kristen, aku belum tahu Kristen? jawabannya. Iya. Oh, Kristen. Iya kak. Ah, terus Guru agama gua aja nggak tahu jawabannya kak. guru agama nggak tahu agamanya. Apa jawabannya? Kau ni apa? Kau guru agama kau Kristen tak tahu jawaban terus maunya apa? Jadi ini pertanyaan ini kak. Dari kejadian 4 ayat 17. Oh, kita ulangi kak. Adam kan ciptaan dari Tuhan gitu ya. Jadi Adam dibuat pendampingnya itu Hawa. Lalu memperanakkan Kain dan Abel. Setelah Kain membunuh Abel, Kain menikah dengan istrinya. Dari kejadian 4 ayat 17, Kain menikah dengan istrinya dengan siapa itu kak? Oke. Kamu bisa baca di kejadian 5 itu bahwa Adam itu memperanakkan anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Jadi dengan siapa Kain menikah? Ya dengan anak perempuannya Adam. Nanti ketika Habel itu sudah mati, maka Habel ini digantikan anak Adam yang namanya Set. Nanti ketika Set ini menikah dengan perempuan di Alkitab disebutkan namanya Naamah, maka Naamah di keturunan keturunan Kain dengan Naamah, kemudian berkawin campur dengan keturunan Set yang saleh, itu akan melahirkan Nephilim. Jadi Kain itu memang memperistrikan anak-anak perempuan dari Adam. Namanya memang tidak disebutkan. Tapi kalau kita melihat kejadian ke bawah, itu disebutkan ada satu nama perempuan yaitu Naamah, wanita yang cantik jelita. Nah, Naamah ini ketika dia menikah dengan dengan Kain, itu menimbulkan itu disebut sebagai anak-anak manusia. Karena mereka berdosa karena datang dari Kain dengan Naamah. Dan anak-anak malaikat itu disebutkan kepada keturunan Set yang saleh. Nah, ketika keturunan Set yang saleh ini menikah dengan keturunan Kain yang kotor yang disebut anak-anak manusia, maka akan melahirkan Nephilim. Nephilim itu adalah orang-orang yang nafal dari bahasa Ibrani-nya. Itu orang-orang yang jatuh ke dalam dosa. Jadi kalau kamu bertanya siapa istri Kain, ya anak perempuan Adam. Nanti akan disebutkan di kejadian 5 ke atas itu sebagai Naamah kalau dalam bahasa Ibrani-nya. Itu bro, ya. Aku kirain ada ciptaan kedua gitu kak. Oh tidak ada. Semua itu sumbernya dari Adam bro. Hawa aja itu diambil dari Adam. Hawa aja itu dari Adam. Adam mengawini Hawa kok. Meskipun Hawa diambil dari Adam, nggak masalah. Incest itu nggak masalah. Karena Allah itu menciptakan manusia itu sempurna pada mulanya. Gitu ya. Mau bertanya satu lagi kak. Silakan. Baru bahasa. Mengapa kita mempunyai bahasa yang sangat banyak? Padahal kita ingin memuji Tuhan Yesus. Ya mungkin kan satu bahasa aja. Nggak masalah bahasa itu. Kenapa kamu harus mempersalahkan bahasa? Itu kaitannya erat dengan peristiwa Babel. Nggak usah ke Babel dulu deh, tetapi ketika peristiwa air bah. Ketika peristiwa air bah yang tersisa itu cuma siapa? Cuma Nuh dengan anak-anaknya. Sem, Ham, dan Yafet. Sem itu menjadi nenek moyangnya orang-orang Semitik daerah Timur Tengah. Ham itu menjadi nenek moyangnya Hamitik, orang-orang Afrika. Sedangkan Yafet atau Yafetik itu menjadi nenek moyangnya orang Asia dan Eropa. Jadi Sem, Ham, dan Yafet ini menjadi genealogi bangsa-bangsa yang juga menurunkan berbagai macam ragam bahasa. Anak-anak Nuh dari Sem itu berbahasa Semitik seperti Arab, Ibrani, Aramaik. Anak-anaknya Yafet itu berbahasa Yafetik.
anak-anaknya Ham itu berbahasa Hamitik. Pada peristiwa Raja Babel yang sangat perkasa, Allah itu memporak-porandakan bahasa dan menyebarkan mereka ke seluruh dunia agar tujuan mereka itu dibatalkan oleh Allah. Baiklah kita turun mengacau balaukan bahasa mereka dan menyerakkan mereka ke seluruh bumi. Artinya Babel yang perkasa itu pada mulanya itu dihukum Tuhan dengan menyerakkan mereka dengan berbagai bahasa yang berbeda agar tidak menyalahi aturan Allah. Jadi kenapa ada banyak bahasa itu kehendak Allah? Karena di dalam tulisannya Musa itu dinyatakan bahwa Allah memang yang mengacau balaukan bahasa Babel menjadi banyak. Kalau kita memuji Yesus hanya dengan melihat bahasa, ya nggak boleh. Bahasa itu menjadi tanda bahwa Allah itu pernah berkarya pada masa lalu. Itu menjadi sumber kekayaan bahwa Allah itu menciptakan manusia, bangsa dan bahasa, dan juga genealoginya itu dengan keanekaragaman. Memuji Yesus, memuji Allah tidak hanya dengan satu bahasa. Karena Allah kita itu nggak cuma tahu bahasa Arab. Kalau orang lain kan Tuhannya itu cuma bisa bahasa Arab. Cuma belajar bahasa Arab. Bahasa Arab. Tuhan kita nggak dibatasi bahasa. Yesus aja itu berbicara 3 bahasa. Ketika dia di sinagoga, dia pakai bahasa Ibrani. Ketika dia berbicara sehari-hari, dia pakai bahasa Aram. Ketika dia menginjili ke daerah Galilea, dia pakai bahasa Yunani. Ketika menghadap pemerintah Pontius, dia pakai bahasa Latin. Makanya di salib Yesus ada 3 bahasa. Ada bahasa Latin, ada bahasa Ibrani, ada bahasa Yunani. Jadi perlu heran kamu dengan bahasa yang banyak itu alat memuliakan Allah. Yesus aja bisa banyak bahasa kok. Masa kita memuji Tuhan dibatasi dengan satu bahasa seperti abad ke-7 itu? Kecil itu. Ya, begitu. Udahlah, Terima kasih, Kak. Sangat luar biasa. kita tanya itu pula. Sudah disuruh turun tuh. Teman-teman ini, aku memang orang Kristen aku loh. Iya. Nggak ada aku bilang ke orang apa. Iya. Terima kasih, Kak. Ya, kalau begitu. Makanya orang Kristen jago banyak bahasa. Karena dari sananya sudah. Dari Tuhannya aja sudah bisa banyak bahasa. Betul. Termasuk bahasa lidah. Oh, puji Tuhan. Ini mak teman kelas aku udah bilang bobo kita karena bisa UTS. Oke lah, satu lagi ya. Tapi kambing KL. Kambing. Oke, bentar. Kambing. Kambing. Yang kambing kirim dulu mawar 1 biar aku langsung kenaikan kalian. Aku kambing gitu. Cepat kambing kirim mawar. Oh, kucing oyen. Bentar ya kucing oyen ya. Indrayani duluan. Masih si Yosep pula kambingnya. Bodoh Yosep. Si Joseph. Indrayani tadi duluan tuh loh. Yang kirim mawar. Indrayani. Oh inilah si apa namanya? Oh inilah. Pasti ada kambing ini. Kok jadi si Joseph yang kirim mawar? Tahi Yosep nih kurang kerjaan. Aku kambing. Dia nantangin kita KL. Mau jadi kambing dia. Kok nggak ada ini? Nah itu sudah tuh kirim siapa tuh? Natal pula. Masa Plaza Natal pula. malah Aduh. Udah lah mereka bukan jualan ini pohon cemara, pohon kurma dijualnya, Mak. Thank you. Thank you. Indrayani itu loh. Dari tadi kirim mawar. Minta naik
kucing Oyen, kau ndak kirim mawar. Teriak-teriak lah kau di bawah. Oke. Yalla dulu si Acel ini. Ayo Acel, silakan. Halo, shalom, selamat malam. Oh, pikir yang kambing kau. Kambing bukan. Tapi ada mau aku tanyain ini sih. Besok-besok jalan kau nanya. Kita mau cari kambing, mau tutup. Elia mau tidur, besok mau ujian dia. Siapa yang mau murtad hari ini? Siapa yang mau terima Yesus? Ndak murtad, rugi dunia akhirat. Acel, nanti kapan-kapan kamu tanya kita ya, kamu naik lagi ya. Ini request dari emak saya. Kalau saya biasanya saya ladeni aja, ya. Besok ya Cel, utang satu dengan kau besok lah naik. Terus Indomie, siapa? Ayo buruan. Indomie seleraku. Jangan sakit hati ya. Kita mau jalan. Sotomi seleraku, sotong dari bahan asli, kadrun gitu Bu. Itu gue bingung ya sama si Islam sama modelan Sinandar gitu-gitu. Kenapa ya kalau lagi live gitu selalu playing victim? Kemarin tuh gue diskusi sama dia, kenapa dia tiba-tiba seolah-olah gue kabur katanya, padahal dia endin sendiri live-nya dia si Doer itu. Tapi nggak apa-apa lah. Kalau ada, nanti aku share ke Nandar ya, kalau ada lomba baca bahasa Ibrani. Oh jangan, mantasyab barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka termasuk kaum tersebut. Jangan. Bahasa Ibraninya Nandar itu mah itu dicampur-campur dengan bahasa Arab. Tahu enggak KL, kemarin itu ada anak perempuan juara lomba baca bahasa Ibrani, langsung dapat itu uang saku 30 juta dari Pak Tong. Wih, scroll gulungannya ada di GRI itu. Lihatlah, lagi dipajang. Iya, maksudnya sih kalau si Nandar itu mah itu bahasa. Jadi dia enggak becus tuh Ibraninya, asal-asal dia. Iya. Pantas lah. Yalah dulu kita teladani. Silakan kucing. Halo Kak, ada suaraku nggak Kak? Kamu dari mana? Kristen atau apa? Aku Islam, Oke, silakan mau tanya apa bro? tapi aku bukan kambing ya Kak. Ya bagi kami Ya, kadang kucing. kambing di sebelah kiri kata Yesus di hari penghakiman. Karena aku nggak ada jenggotnya. Oh iya, nggak apa-apa. Belum tumbuh mungkin. Besok tumbuh itu. Iya. Ya aku cuman Tanyalah. mau. Iya, sabar Kak. Aku mau nanya, kan ada temanku yang Kristen, dia bilang Protestan itu adanya ke abad 14. Apakah benar Protestan Oke, itu 14. ada? Maksudnya kan Protestan memisahkan gerejanya dari Katolik di abad 14. Jadi menurut kakak Ilya itu Kristen Protestan memang dari dulu ada atau memang baru lahir gitu? Saya bukan mau menjelekkan agama lain, saya di sini netral, cuma ingin tahu aja. Enggak dijelekkan kok. Gini bro, Protestan itu artinya apa? Pro testament. Pro kepada testament. Artinya lebih pro kepada scripture. Nah, jadi kalau kamu katakan apakah Protestan itu lahir di bukan abad ke-14, abad ke-16. Protestan itu memang diawali oleh Martin Luther dengan dalilnya yang dipakukan dan diprotes oleh gereja Katolik. Itu protesnya Luther. Nah, tetapi meskipun demikian, apa yang disampaikan Luther secara fundamental itu diakui oleh gereja Katolik. Cuma protesnya Luther 99 dalilnya itu mengkritisi gereja Katolik pada masa itu. Jadi kalau kamu bertanya apakah Protestan memang baru lahir pada abad ke-16, betul. Tetapi gereja Katolik itu udah dari abad pertama. Karena Luther itu pun berasal dari orang Katolik, cuma dia memisahkan diri dari gereja. Karena menurut dia pada saat itu dari sudut pandang Luther, gereja Katolik itu sudah menyimpang menurut dia. Ya, meskipun ada perbedaan tafsir dan pendapat. Jadi kalau kamu tanya apakah Protestan itu benar lahir di abad ke-16, itu betul. Tetapi gereja
Katolik dan gereja Ortodoks itu sudah lahir di abad pertama. Jadi meskipun Protestan itu lahir di abad ke-16, tapi pondasi dasar dari iman gereja Katolik dan pondasi dasar dari iman gereja Protestan dan gereja Ortodoks itu sama. Mengakui Allah Tritunggal yang esa, mengakui keselamatan hanya di dalam Yesus, dan mengakui berkaitan dengan doktrin keselamatan dan doktrin penebusan di dalam Kristus Yesus. Gitu. Makanya ada 3 arus utama kekristenan, yaitu Katolik, Ortodoks, dan Protestan. Sama-sama Kristen. Ya, Yesusnya sama kok, nggak beda. Baik Kak. Terus aku mau nanya lagi satu lagi Kak. Ya. Silakan. Kakak tadi aku kan nyimak kan, kakak bilang bahwa maksud mungkin dari kakak bilang Tuhannya hanya bisa bahasa Arab itu mungkin mengarah ke agama aku kan. Maksudnya dari Apa agamamu emang? Tunggu dulu. Apa agamamu? agamaku kan Islam. Agama Bahlul itu bahasa Arab juga itu. Betul nggak, Mak? Oh iya juga. Berarti Bahlul kan. Tapi kan mengarahnya lebih ke Islam karena agama Islam. Siapa bilang? Ya maaf Kak. Aku Jangan baper, aku jangan cuma nanya Kak. baper. Kamu baper kali kau. Selama kita tidak menyebut Islam, jangan kau sangkut-sangkutkan Oke enggak sebut keluar dari merek. mulut dulu. Aku juga nyebutnya kayak dia aja. Kucing, dengar dulu. Bukan hanya kau, Bahlul, Saracen. Saracen itu orang-orang semenanjung Arabia. Kau mengarah kepada kami. Lanjut. Maaf Kak. Jangan marah Kak, takut Kak. Iya, sebenarnya dari pandangan Islam sendiri, kami juga sama kayak pandangan kakak dari Adam sampai Yesus. Dari pandangan Adam sampai Yesus, lebih kurang Apanya cerita yang sama? agama. Enggak, iya cerita agama kita tuh sama. Gitu kan? Apanya yang sama? Iya, sejarah agama kita tuh sama, cuman bedanya kan Yang mana yang sama? Yang mana? Tunjukkan dulu. kayak kakak bilang Yesus itu wajib diimani kan supaya selamat. Kami orang Islam juga wajib mengimani. Apabila dia tidak mengimani Yesus, maka dia termasuk kafir, tidak percaya kepada Tuhan. Oh, Yesusnya kami yang tersalib. Yesusmu yang tersalib nggak? Enggak, Yesus kami diangkat oleh Sumpah. Tuhan Yang Maha Esa ke atas langit. Nah, itu sudah tidak sama. Beda. Sekarang Iya. tunjukkan kepada kami. Tunggu. Tunjukkan di dalam sejarah siapa yang diserupakan itu. Kasih buktinya kepada kami, bukti sejarahnya. Satu aja. Ada itu lupa Data juga sejarah dari siapa? kalau nggak salah dalam Al-Quran ada Kak, tapi lupa. Iya, data sejarah yang mendukung tulisan yang ada dalam kitabmu, maksud saya. Dari siapa? Maksudnya Kami kan gini, bro. Alkitab kami tutup. Kami harus percaya Yesus itu disalibkan. Karena disaksikan oleh sejarawan. Josephus Flavius dan lain-lain. Itu dituliskan. Jadi tutup aja Alkitab. Kita akan percaya bahwa Yesus itu mati di kayu salib. Nah kalau kamu berkata kan diserupakan. Nah tutup kitabmu. Cari data sejarah yang menyatakan Yesus itu tidak disalib. Coba. Satu aja saya minta. Satu. Gak banyak. Ayo. Karena kau tadi menyamakan. Bro, harus tahu ya, di dalam itu banyak kisah Israiliyat yang bahkan di dalam kalangan ulama sendiri itu masuk kepada ranah ikhtilaf. Ranah ikhtilaf itu artinya masih dalam batas kesepakatan atau keputusan yang belum dapat diterima secara solusi, secara final oleh ulama berbagai macam mazhab, berbagai macam aliran. Kisah Israiliyat itu apa aja? Kisah Israel itu banyak. Salah satunya adalah pencetusan. Kamu tahu di dalam Islam itu ada rukun iman. Salah satu rukun imannya adalah percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Ada 10 malaikat, Jibril, Israfil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Itu
malaikat. itu salah satunya adalah Israel. Israel itu tidak pernah ada di dalam Al-Quran, tetapi secara turun temurun dari saya TK, dari saya TPA. TPA itu bukan tempat pembuangan akhir ya. TPA itu Taman Pendidikan Al-Quran. Itu diajari bahwa 10 nama malaikat-malaikat itu udah include ya satu paket dengan Israel. Dan setelah dicari dalilnya, itu tidak pernah ada nama Israel di dalam Al-Quran. Itu baru satu detail kecil di dalam keyakinan Islam. Itu masalah apa? Itu masalah furu, bukan, itu masalah usuluddin. Masalah usuluddin itu masalah akidah, rukun iman itu loh, yang ada 6, percaya kepada Allah, percaya kepada percaya kepada malaikat, ya kan? Itu nggak mungkin salah, nggak boleh salah itu rukun iman loh, rukun iman, hal yang mendasari kamu percaya terhadap iman kamu, itu adalah rukun iman dalam Islam. Salah satunya itu malaikat. Kemudian kita bahas lagi nabi, rasul, utusan, kitab-kitab, belum kita bahas ke situ. Dari rukun iman saja itu sudah dapat dipastikan bahwa banyak sekali ikhtilaf atau perbedaan. Gak usah jauh-jauh ke Katolik Protestan. Ketika Rasulullah wafat, apakah Rasulullah memberikan mandat untuk kepada salah seorang sahabat meneruskan masa kekhalifahan? Tidak. Semenjak Rasulullah wafat, disitulah awal mula Islam terpecah. Makanya Rasulullah itu di dalam satu hadis mengatakan, orang Yahudi terpecah menjadi 72 golongan. Umatku terpecah menjadi 73 golongan. Dan hanya satu golongan saja masuk surga. Itu sebab mengapa kalau orang Islam itu, kenapa mereka itu cenderung menyatakan bahwa kami satu Allah gitu katanya. Tidak. Awal mula akidah salaf dan ilmu kalam itu pecah. Itu bahkan akar sejarahnya itu semenjak Rasulullah wafat. Itu mulai terpecah tuh. Ya kan, ada namanya Mu'tazilah, pemahaman Al-Quran itu bukan makhluk dan segala macamnya. Itu mulai itu terpecah-pecah tuh. Sampai dengan seiring perkembangan zaman, bahkan masalah konsep tauhid saja sampai dengan detik ini Islam masih dalam proses perkembangan. Kalau kami to the point, jujur bro, orang Kristen sudah final 4 abad sebelum Islam datang. Di tahun 325, Konsili Nikea pertama kali diadakan untuk melawan ajaran Arianisme, untuk menegakkan konsep pengakuan iman rasuli. Nih, saya tampilkan nih kepada Islam. Saya edukasi ya, Michael, izin ya. Tolong besarkan dulu bro. Ya, jangan lama, aku mau tidur. Jangan lama kali. Kau baca doa tidur dulu KL. Iya, Mak. Nanti kan mau cuci muka dulu, terus doa gitu. Tutup kamera. Kau doa dulu lah biar si Joseph jelaskan. Apa? Tak, ini aku udah besarin Joseph. Apa jeda? Sorry. Yang teriak-teriak di bawah sudah 1 jam, kamu tuh punya nama siapa? Bodo amat. Makanya pakai nama, jangan pakai gambar. Bukan mempermudah orang. Kalau kita ngikutin mereka sampai 74 orang menaik, nggak tidur aku sampai pagi. Nggak usah. Cepatlah A pun. Madu bersama babu. Tiada yang Ini yang tulisan Arab ini, sorry ya, aku agak lama. Ini tulisan Arab. Ini tahun 325 ini udah dirumuskan. 325 loh. 325 itu 3 abad, 4 abad sebelum Islam lahir. Konsep keimanan kita, ketuhanan kita sudah final. Itu dalam bahasa Arab dari kanan ke kiri itu bacanya. Saya terjemahin aja ya. Aku percayakan satu Allah, umidu billahin wahid. Aku percayakan satu Allah, abin. Ab di situ artinya Bapa. Aku percayakan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa pencipta dan bumi. Dan akan putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, yang dilahirkan oleh Bapa sebelum segala abad. Ini pengakuan iman Rasul, ini namanya Credo Nikea. Ini sudah selesai dirumuskan. Islam, sekalipun mereka mengatakan kalimat kesaksian itu 2 kalimat syahadat, itu sebenarnya dalam suatu hadis dikatakan bahwa kalian itu nggak cuma 2 kalimat, ada 3 kalimat.
Kalimat tambahannya itu sisipannya itu adalah percaya kepada Isa utusan Allah. Saya tidak mengerti kenapa pada saat itu ada suatu hadis yang menyatakan demikian. Apakah untuk menggait supaya orang Kristen pada saat itu menganggap Yesus itu Isa? Padahal waktu itu ketika Nabi Muhammad melakukan dakwah menyatakan bahwa Yesus adalah Nabi Isa, ibunya bernama Maryam, saudaranya Harun. Itu diketahui sama Kristen Najran, diketahui sama Kristen Arab yang bahkan aliran Nestorian sekalipun. Nah, contoh lagi, kenapa saya katakan bisa yakin bahwa tauhidnya orang Islam itu mengalami perkembangan sampai dengan detik ini? Beberapa waktu lalu di FYP TikTok saya, itu lewat video menyatakan bahwa Allah itu hanya nama, Muhammad itu adalah perwujudan dari Allah. Jadi Allah dan Muhammad itu satu. Itu konsep dari mana? Zaman salafus sholih, zaman para sahabat, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya itu nggak pernah ada seperti itu. Bahkan konsep Allah satu zat dengan 20 sifat saja itu baru setelah Imam Hasan al-Asy'ari. Itu tahun berapa itu? Ya, dan sampai dengan detik ini orang Wahabi dan Salafi tidak pernah berdamai dengan orang Asy'ariyah, tidak menerima 20 sifat. Allah wujud kidam lakum muhalafatul lil hawadisi dan seterusnya. Itu nggak menerima. Orang Wahabi itu sempat terjerumus kepada pemahaman Ibnu Taimiyah yang mengatakan Allah itu dalam suatu hadis yang disahihkan oleh Ibnu Taimiyah, Rasulullah itu melihat Allah itu dalam bentuk pemuda amrod, berkulit hijau, berambut keriting. Makanya kalau misalkan ada tuduhan Allahmu seperti itu, ya jangan salah. Sebab Ibnu Taimiyah pernah mensahihkan hadis yang seperti itu. Dan kemudian memang pada saat itu Ibnu Taimiyah bertobat. Tapi yang saya katakan, yang saya mau tekankan terus terang di sini adalah kalau memang ya agama yang kalian anut itu berasal dari Allah yang menjaga supaya wahyu-wahyu atau firman-firmannya itu terjaga seperti yang apa yang dilakukan dalam firmannya, harusnya tidak pernah ada perpecahan dalam Islam sampai dengan detik ini. Banyak sekali penafsir-penafsir yang sampai dengan detik ini terus terang tidak bisa menafsirkan. Makanya ada ayat-ayat yang bernama dengan mutasyabihah, ayat-ayat mutasyabihat itu. Nah, di dalam Islam pun kalau kamu bertanya, saya itu lebih, kalau misalkan ada orang ya, kalau orang yang cerdas sedikit nih, ada oten mau dimualafin, harusnya tanya, saya mau jadi Islam yang apa? Sunni, Wahabi, Syiah, Khawarij, atau yang mana? Teman-teman harus cerdas seperti itu. Makanya kalau diskusi itu, kita kalau sesama Islam itu tanya, kamu Islam apa? Sunni, Syiah, Wahabi, atau apa? Ya, teman-teman sekalian, kita sudah bersama-sama mendengarkan pencerahan-pencerahan yang luar biasa dari Elia Miron. Seperti biasanya banyak para polemikus muslim yang mempertanyakan iman kita, berbagai macam hal tuduhan-tuduhan mereka berikan. Teman-teman, berkaitan dengan para polemikus, saya juga tadi baru menonton sang debaters mereview debat Budi Asali bersama dengan Donitan dan dua orang yang lainnya. Jadi Budi Asali sendirian mewakili Kristen dan Donitan juga bersama dengan dua temannya, 3 orang dari Islam melawan 1 orang Kristen gitu ya. Nah, debat itu teman-teman, tidak satu pun bagian pembahasan yang membahas Al-Quran atau mempertanyakan apapun tentang Al-Quran, sama sekali tidak ada. Dan akhirnya sang debaters menyimpulkan bahwa debat itu adalah debat yang tidak layak disebut debat gitu. Karena hanya orang Kristen yang ditanya, dan orang Kristen tersebut berusaha untuk menjawab dan bertahan. Sedangkan dari pihak Kristen sama sekali tidak memberikan pertanyaan apapun berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan Nabi Muhammad, berkaitan dengan hadis, berkaitan dengan isi-isi Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Sama sekali tidak dipertanyakan. Kenapa demikian? Pertama teman-teman, orang Muslim ini, khususnya para polemikus ini penakut gitu loh. Mereka tidak mau kitab mereka dipertanyakan, tetapi mereka bebas mempertanyakan kitab orang lain. Mereka bebas untuk mendiskusikan, membahas. Bahkan coba perhatikan ketika Donitan itu membahas tentang Isa Al-Masih yang tidak sama dengan Yesus Kristus. Memang secara nama, kalau menyebut Yesus dalam bahasa yang berbeda, termasuk Isa itu juga sama dengan Yesus dalam istilah nama. Tetapi kalau membandingkan antara kitab Al-Quran dengan Alkitab, maka Isa dan Yesus itulah 2 tokoh yang berbeda. Karena kisah kehidupannya mereka berbeda. Kalau soal nama saja ya, misalkan Yesus disebutkan dalam bahasa Indonesia misalkan, Jesus dalam bahasa Inggris, sedangkan dalam bahasa Madura beda, dalam bahasa Jawa beda, dalam bahasa-bahasa yang lain beda, dan tetapi merujuk kepada tokoh yang sama, itu bisa dibenarkan. Tetapi kalau kita lebih spesifik lagi mengacu kepada 2 tokoh yang dijelaskan dalam 2 kitab suci yang berbeda, yakni Al-Quran dan Alkitab, maka kedua tokoh tersebut bukanlah tokoh yang sama.
berdasarkan kisah lahirnya, berdasarkan kehidupannya, berdasarkan banyak hal yang dipertimbangkan sebagai sebagai dasar untuk menjelaskan kedua tokoh itu gitu loh. Nah, ketika Donditan menjelaskan kepada Richard Lee dalam podcast itu, Donditan tidak satu pun menggunakan Al-Quran untuk menjelaskan tentang Isa yang dimaksud, tetapi dia menggunakan Alkitab. 100% dia gunakan Alkitab di situ, menyebutkan Isa. Memang kalau kita mengacu kepada bahasanya Al-Quran ya memang Isa, bahasanya Arab ya memang Isa gitu loh. Tetapi kalau kita spesifik kepada tokoh yang dijelaskan masing-masing dalam kitab itu memang berbeda. Mau bagaimanapun hanya orang yang kurang pengetahuan atau kurang nalar aja yang kemudian berusaha untuk menyamakan kedua tokoh tersebut gitu loh teman-teman. Itu yang perlu kita pertimbangkan dan perlu kita perhatikan, bahwa kedua tokoh itu bukanlah tokoh yang sama. Jelas tokoh yang berbeda. Maka Elia Miron itu tidak salah dalam hal ini. Sama sekali saya merasa Elia Miron tidak salah gitu. Nah, selain daripada itu, berbagai macam diskusi-diskusi yang kita lihat hari-hari ini, termasuk kain nama lah dan sebagainya, ya itu adalah diskusi-diskusi satu arah yang sama sekali tidak ada manfaatnya ya. Mereka mencoba euforia, merasa bangga, merasa hebat, merasa paling baik, merasa paling sempurna, padahal apa yang diucapkan dari mulut mereka itu tidak ada isinya sama sekali ya. Mereka merasa bangga ketika debat dan seolah-olah mereka menang, tetapi mereka tidak sadar bahwa diskusi itu hanya satu arah. Mereka merasa bangga bahwa kitab suci mereka itu tidak pernah disentuh gitu loh. Padahal kitab suci mereka itu ya tidak disentuh berarti ya tidak membuktikan apapun ya. Tidak membuktikan kualitasnya apapun. Saya pernah itu ditanya gitu ya, apa salahnya Quran? Saya juga nggak mau jawab, ngapain, itu kitab orang lain gitu. Ya. Kita hanya cukup ya mengetahui apa yang perlu kita ketahui saja gitu. Nggak perlu kita mempertanyakan apapun daripada kitab mereka. Ya boleh-boleh saja sebagai pengetahuan pribadi gitu. Itulah sebabnya kita beriman pada Alkitab, bukan kepada kitab suci yang lain. Oke teman-teman, ya selain daripada itu ya mereka takutlah terhadap pertanyaan-pertanyaan spesifik atau pertanyaan-pertanyaan luar biasa yang bisa kita ajukan ya. Ya ujung-ujungnya kan mereka kebakaran jenggot. Itu sih. Oke teman-teman, ya itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Biarlah kiranya video ini menjadi pegangan bagi kita ya, pengetahuan baru bagi kita. Kita bersyukur ada Elia Miron yang menyampaikan hal-hal baru bagi kita. Biarlah kiranya apa yang disampaikan Elia Miron, jawaban-jawaban dari Elia Miron menambah wawasan kita, bahkan juga menambah kualitas iman kita. Oke teman-teman, demikian video kita akan melanjutkan kepada membaca satu firman Tuhan. Biarlah kiranya video ini menjadi berkat dan firman Tuhan ini menjadi rema dalam hidup kita. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Tuhan berkati kita semua. Shalom.